Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Firman Tuhan menyapa kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Secara keseluruhan, Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ini adalah berisi nasihat dan doa selamat kepada semua orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang telah mengikut Kristus, yang telah percaya kepada Yesus, dan mereka tersebar di berbagai Asia kecil. Kepada mereka lah surat ini ditujukan. Tujuannya untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan yang kedua, bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah perantauan mereka. Mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang pengikut Kristus. Dan firman Tuhan hari ini menekankan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Orang Ibrani ataupun Israel masih tetap berpegang kepada korban-korban yang dahulu adalah menjadi adat istiadat mereka, yang mana itu juga adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah di dalam diri orang-orang Israel yang mereka pegang. Namun seiring ketika mereka berbalik dari agama Yahudi kemudian mengikut Yesus, maka sesungguhnya korban-korban itu tidak berlaku lagi. Mereka mengenal ada korban penebus salah, korban keselamatan, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban syukur. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-15, Ibrani 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dahulu ketika mereka masih dalam agama Yahudi, mereka kalau mempersembahkan korban harus adalah lembu ataupun domba yang tidak bercacat celah, yang harus diperiksa oleh imam untuk penebusan salah, untuk keselamatan mereka, untuk penebus dosa dan lain sebagainya. Namun setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, Yesus menggenapi korban-korban itu, dan Dia adalah korban untuk menebus dosa manusia, karena Dialah anak domba yang tidak bercacat celah itu. Maka sekarang mereka kemudian diingatkan mempersembahkan korban ucapan syukur dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan korban-korban yang lain bagaimana? Kemudian dikatakan berbuat baik dan memberi bantuan. Oleh karena itulah saat ini juga menjadi amanat kepada kita. Walaupun kita bukan orang Ibrani, kita bukan orang Israel, kita adalah ada orang Batak, ada orang Jawa dan lain sebagainya yang telah percaya pada Yesus. Namun saat ini sebagai sebuah amanat kepada kita untuk mempersembahkan korban-korban bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Mari berbuat baik, mari memberi bantuan. Nah, sekarang kita lihat tantangan apa yang terjadi pada kita saat ini. Seringkali tantangan yang sering terjadi adalah kita membantu orang atau kita berbuat baik kepada orang,
selama orang itu menguntungkan bagi kita, selama orang itu memiliki nilai bagi kita. Aku mau berteman denganmu sepanjang engkau menguntungkan bagiku. Aku mau memberi bantuan kepadamu sepanjang engkau itu berharga ataupun berarti bagiku. Nah, ini yang sering terjadi. Saya teringat dengan seorang teman, dia memaksakan pensiun dini dari posisinya sebagai manajer karena istrinya yang sakit. Ketika dia bercerita kepada saya, ketika dia memaksakan pensiun dini, dia mengambil jatahnya, dia mendapat memang gaji terakhir dan tunjangannya. Setelah itu, teman-temannya yang dahulu, bawahan-bawahannya nggak lagi pernah datang ke rumah dia. Dahulu ketika dia seorang manajer, itu datang ke kawan-kawannya ke rumah dia, katanya menjenguk istrinya, memberi buah, memberi kue. Bahkan ada yang berkata, apa yang bisa saya bantu ini? Kalau misalnya butuh mobil bapak untuk istrinya yang sedang sakit, silakan dipakai. Tapi setelah dia pensiun, dia tidak lagi mempunyai teman yang seperti itu. Bahkan untuk WA selamat pagi pun, untuk mempertanyakan kabar pun tidak ada lagi. Nah, jadi terlihatlah terkadang kita itu berbaik hati, kita memberi bantuan sepanjang orang itu bisa memberikan balasannya kepada kita. Namun disinilah memang kita melihat bahwa kalau orang sudah tua, kalau orang sudah pensiun, terus terkadang tidak lagi berarti. Itulah mengapa Mazmur mengatakan demikian, pemazmur. Ketika dia sudah tua, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkanku apabila kekuatanku habis. Nah, padahal Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Matius 5 ayat 40 sampai 42, di sana dikatakan bahwa dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, demikian juga dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya bahwa kita sebagai umat yang telah ditebus, kita sebagai umat yang telah dibenarkan oleh Allah, mari mempunyai kelebihan untuk itu dalam kebaikan dan juga dalam memberi bantuan. Nah, dalam memberi bantuan bukan sekedar, bukan juga barang ataupun uang. Seringkali orang menyalahgunakan kalau beri bantuan itu ya uang, barang. Tidak juga. Bisa juga kemudian dalam memberi bantuan kita itu dalam bentuk memberikan waktu. Kita mengunjungi teman yang sakit, mengunjungi saudara yang sakit, mengunjungi panti asuhan. Kemudian bisa juga duduk dan menemani orang tua kita yang sudah tua, duduk menemani para lansia untuk mengobrol saja. Itu sudah sangat berharga bagi mereka. Memberikan waktu, juga memberikan tenaga. Kalaupun tidak ada uang, tidak ada waktu ataupun barang, tetapi juga bisa kita berikan tenaga, menjadi sukarelawan, menjadi tenaga sukarela kepada misalnya ada tanah longsor di mana, kalaupun ada bencana, kita yang memberikan tenaga kita. Itulah berbuat kebaikan dan memberi bantuan. Kiranya kita semua diberkati, kiranya kita semua benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen yang percaya pada Yesus dengan banyak berbuat baik dan
dan memberi bantuan sebagai ungkapan persembahan syukur kita karena telah dibenarkan dan telah diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang memilih kami, dan Engkau yang menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Itu semua bukan karena hasil usaha kami Tuhan, bukan karena kehebatan ataupun kepintaran kami, tetapi itu semua karena kasih karunia-Mu saja untuk kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, oleh semua karena kasih karunia-Mu, biarlah Tuhan kami mempersembahkan korban syukur kami, korban bakaran kami, korban sebagai rasa keselamatan kami Tuhan, yaitu dengan mempermuliakan Engkau, berbuat baik, dan juga memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami egois, terkadang kami hanya berbuat baik ataupun memberi bantuan itu kepada orang-orang yang kami anggap layak menurut ukuran kami. Terkadang juga sepanjang itu menguntungkan bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang kami muliakan, Engkau Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu kami, juga Tuhan berkatilah setiap orang yang berada di samping kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.